Pada usia 64 tahun setelah bertahun-tahun bekerja keras dan akhirnya memasuki masa pensiun, banyak orang membayangkan hari-hari tua yang tenang, penuh kebebasan, dan dihabiskan bersama keluarga serta anak-anak tercinta. Namun kenyataan seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Saya sendiri adalah seorang pensiunan berusia 64 tahun dan kisah hidup saya berubah total setelah satu peristiwa besar. Sebuah insiden kecil namun bermakna saat saya terjatuh di kamar mandi suatu pagi. Dari pengalaman itu saya akhirnya menyadari satu kebenaran pahit sekaligus membebaskan. Ketika masa tua tiba dan tubuh tak lagi sekuat dulu, tangan yang benar-benar terulur untuk menolong bukan selalu tangan anak-anak kita, melainkan 3 jenis orang yang mungkin tak pernah saya sangka sebelumnya. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Pagi itu, langit sedikit mendung dan saya seperti biasa bersiap-siap untuk mandi. Tak ada firasat buruk sedikit pun, namun lantai kamar mandi yang licin membuat saya kehilangan keseimbangan. Saya terjatuh, merasakan sakit luar biasa di pinggul dan lutut. Saat itu saya mencoba bangkit sendiri, namun tidak mampu. Napas saya tersengal-sengal dan seketika saya diliputi rasa takut yang amat sangat. Bagaimana jika tidak ada yang mendengar? Bagaimana jika saya tidak bisa bangun sendiri? Dalam benak saya terbayang wajah anak-anak saya. Namun mereka semua tinggal di kota lain, sibuk dengan pekerjaan dan keluarga masing-masing. Saya tahu mereka mencintai saya, tetapi realitasnya mereka tidak selalu ada di samping saya. Saat itulah saya teringat pada 3 orang yang selama ini kerap hadir dalam hidup saya, namun sering saya anggap remeh. Peristiwa jatuh itu bukan sekadar kecelakaan biasa, tetapi menjadi titik balik yang membuka mata saya mengenai siapa yang benar-benar menjadi sandaran ketika usia senja tiba. Orang pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah teman-teman seumuran saya. Dalam beberapa tahun belakangan setelah memasuki masa pensiun, saya mulai aktif mengikuti kegiatan klub lansia di lingkungan tempat tinggal. Di sana, saya berkenalan dengan banyak orang yang sebagian besar memiliki pengalaman hidup serupa. Anak-anak yang tinggal jauh, waktu luang yang berlimpah, dan kebutuhan akan persahabatan serta dukungan emosional. Setelah kejadian jatuh itu, salah satu teman saya, Pak Budi, datang berkunjung. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa saya mengalami kecelakaan kecil. Tanpa pikir panjang, ia membawakan bubur hangat, membantu saya membersihkan kamar mandi, dan menanyakan apakah saya butuh bantuan ke dokter. Dari Pak Budi dan teman-teman seusia lainnya, saya menemukan empati yang tulus. Kami berbagi cerita, saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan, dan kadang hanya saling menemani di sore hari sambil minum teh. Ada ikatan batin yang kuat di antara kami, karena kami sama-sama memahami apa artinya menua, merasa sepi, dan kadang merasa diabaikan oleh keluarga sendiri. Teman seumuran bukan hanya sekadar teman nongkrong, tetapi juga menjadi keluarga batin yang siap membantu tanpa pamrih. Karena mereka sendiri juga membutuhkan hal yang sama. Orang kedua yang sangat berarti bagi saya di masa tua adalah para relawan dan pekerja komunitas di lingkungan tempat tinggal saya. Tak banyak yang tahu, tetapi di daerah saya ada beberapa relawan muda yang rutin mengunjungi para lansia, sekadar memastikan kami baik-baik saja. Pada hari saya jatuh, salah satu relawan yang bernama Siti mengetuk pintu saya. Ia menanyakan kabar saya, membawakan makanan, dan menawarkan bantuan untuk mengantar saya ke rumah sakit. Saya sungguh terharu. Mereka bukan keluarga, tidak memiliki hubungan darah, tetapi sentuhan empati dan perhatian mereka terasa begitu tulus. Relawan dan pekerja komunitas ini memberikan semangat baru bagi kami para lansia. Mereka mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari senam pagi bersama, kelas melukis, hingga diskusi kesehatan. Mereka menjadi jembatan antara kami dan dunia luar, membuat kami merasa tetap berharga dan dibutuhkan. Kehadiran mereka memberi warna pada kehidupan saya, mengurangi rasa sepi, dan menumbuhkan harapan bahwa masa tua bukan sekadar menunggu waktu, tetapi masih bisa diisi dengan kegiatan bermakna dan kebersamaan. Orang ketiga yang sangat saya syukuri keberadaannya adalah tenaga perawat profesional. Seiring bertambahnya usia, tubuh saya mulai menunjukkan keterbatasannya.
Setelah jatuh, saya mengalami kesulitan berjalan dan butuh waktu untuk pulih. Saya pun mulai mengenal beberapa perawat yang bekerja di sekitar lingkungan saya. Mereka datang secara berkala, membantu saya memeriksa tekanan darah, memberikan terapi fisik sederhana, dan memastikan kebutuhan medis saya terpenuhi. Para perawat ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi para lansia seperti saya. Mereka tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan mental. Mereka sabar mendengarkan keluh kesah saya, tak segan memberikan nasihat tentang pola makan dan olahraga, serta selalu siap merespon jika saya membutuhkan bantuan mendadak. Hubungan kami bukan hanya sebatas pasien dan perawat, melainkan sudah seperti sahabat yang saling peduli. Dari pengalaman jatuh yang saya alami, saya belajar satu pelajaran penting. Anak-anak, betapapun mereka mencintai dan peduli, memiliki kehidupan sendiri, beban dan tanggung jawab yang tak sedikit. Sangat tidak adil jika kita mengharapkan mereka selalu ada di samping kita setiap saat. Saya tidak menyalahkan anak-anak saya karena mereka tidak bisa datang ketika saya terjatuh. Saya justru bersyukur mereka bisa menjalani hidup mereka sendiri dengan baik. Namun saya juga sadar, saya perlu membangun jejaring sosial yang kuat di usia senja. Teman-teman sebaya, relawan, dan perawat, mereka inilah yang menjadi penopang utama di masa tua. Mereka hadir dalam kehidupan saya setiap hari, memahami kebutuhan dan keterbatasan saya, serta memberi semangat untuk terus menjalani hidup dengan rasa syukur dan bahagia. Saya ingin berbagi beberapa saran untuk siapa saja yang sedang memasuki masa pensiun atau sudah berada di usia lanjut. Pertama, jangan menutup diri dari lingkungan sekitar. Ikutlah komunitas, aktiflah dalam kegiatan sosial, dan perluas jaringan pertemanan. Teman-teman baru bisa membawa perspektif baru, membantu mengisi waktu luang, dan menjadi sandaran ketika keluarga sedang jauh. Kedua, jangan malu untuk meminta bantuan. Kadang rasa gengsi atau takut merepotkan orang lain membuat kita enggan meminta pertolongan. Namun percayalah, banyak orang di luar sana yang dengan senang hati membantu, asalkan kita mau membuka diri dan jujur dengan kebutuhan kita. Relawan dan pekerja komunitas adalah contoh nyata dari orang-orang yang tulus ingin membuat hidup kita lebih baik. Ketiga, prioritaskan kesehatan dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Perawat dan tenaga medis bukan hanya hadir saat sakit, tetapi juga bisa menjadi teman diskusi tentang kesehatan, pola makan, dan gaya hidup. Mereka punya pengetahuan dan pengalaman untuk memastikan masa tua kita tetap berkualitas. Terkadang saya merenung tentang bagaimana kehidupan berubah begitu cepat. Dahulu saya yang selalu menolong orang lain, anak-anak, saudara, bahkan tetangga. Kini saya yang membutuhkan uluran tangan. Tidak mudah menerima perubahan ini, tetapi saya belajar untuk ikhlas dan bersyukur. Saya menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Obrolan ringan di taman bersama teman, tawa bersama relawan muda, atau sekadar rasa lega karena tekanan darah saya stabil berkat bantuan perawat. Saya juga ingin mengingatkan para anak muda dan orang dewasa yang memiliki orang tua lansia. Jangan hanya mengandalkan hubungan darah untuk menjaga orang tua kalian. Bantu mereka membangun jaringan sosial di luar keluarga inti. Dorong mereka untuk aktif di komunitas. Dan jika memungkinkan, carikan tenaga perawat profesional yang dapat diandalkan. Dengan cara ini, orang tua kita akan merasa lebih aman dan tidak kesepian, meskipun kita tidak selalu bisa berada di samping mereka. Masa tua adalah fase kehidupan yang unik. Banyak orang mengira akan penuh dengan kesunyian dan penyesalan. Namun dengan dukungan dari 3 jenis orang, teman sebaya, relawan komunitas, dan perawat profesional, masa tua justru bisa menjadi masa yang penuh warna, makna, dan harapan. Saya sendiri merasa lebih tenang dan percaya diri menjalani hari-hari, karena tahu ada tangan-tangan yang siap membantu kapan saja dibutuhkan. Hidup selalu penuh kejutan. Kadang kita baru menyadari makna kebersamaan setelah kehilangan atau mengalami musibah. Namun lebih baik terlambat daripada tidak pernah sadar sama sekali. Setiap pagi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk merasakan kehangatan persahabatan, perhatian dari relawan, dan bantuan profesional dari perawat. Saya belajar bahwa kehidupan di masa tua bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi.
memberi waktu, perhatian, dan dukungan kepada sesama lansia, berbagi cerita dan pengalaman, serta saling mengingatkan agar tetap semangat menjalani hari. Kini, saya tidak lagi merasa takut menghadapi masa tua. Saya tahu, meski anak-anak tidak selalu bisa berada di sisi saya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada teman-teman yang selalu siap diajak berbagi, ada relawan yang tulus membantu, dan ada perawat yang sigap merawat. Saya juga merasa lebih damai, karena tidak perlu menuntut terlalu banyak dari anak-anak saya. Saya memilih untuk mendukung mereka dari jauh, mendoakan yang terbaik, dan menjalani hari-hari saya dengan penuh syukur. Saya berharap siapapun yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan persahabatan, kebaikan orang asing, dan bantuan profesional di masa tua. Keluarga memang penting, tetapi membangun jejaring sosial yang luas dan beragam jauh lebih penting untuk menjaga kualitas hidup dan kebahagiaan di usia lanjut. Jangan ragu untuk keluar rumah, bersosialisasi, dan membuka hati. Dunia masih penuh dengan orang baik yang siap membantu, asal kita mau menerima dan menghargai mereka. Pada akhirnya, masa tua bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah babak baru yang bisa dipenuhi dengan makna, persahabatan, dan kebahagiaan, selama kita tidak menutup diri dan mau menerima uluran tangan dari siapa saja yang peduli. Saya, seorang pensiunan berusia 64 tahun, telah membuktikan sendiri. Ketika saya terjatuh, tangan yang benar-benar menolong saya bukanlah tangan anak-anak saya, melainkan tangan teman sebaya, relawan, dan perawat. Mereka adalah anugerah yang patut saya syukuri setiap hari. Jadi untuk siapapun yang tengah menapaki usia senja, jangan takut menjalani hari-hari tanpa kehadiran anak-anak di sisi. Bukalah hati untuk menerima kehangatan dari lingkungan sekitar. Jadikan masa tua sebagai kesempatan untuk membangun persahabatan baru, menemukan makna dalam kebersamaan, dan menikmati hari-hari dengan penuh rasa syukur. Masa tua adalah milik kita, dan kita berhak menjalaninya dengan bahagia, bermartabat, dan penuh cinta. Tidak peduli siapa yang ada di samping kita. Semoga kisah dan pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita rawat kesehatan, perkuat silaturahmi, dan hargai setiap detik kehidupan yang Allah anugerahkan. Karena sejatinya, kebahagiaan di masa tua bukanlah tentang seberapa banyak anak yang kita punya, tapi tentang siapa yang tulus hadir dan merangkul kita di saat kita lemah dan membutuhkan. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap bersyukur dan mengirimkan orang-orang baik yang selalu ada untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda merasakan hal serupa? Atau punya pesan untuk orang tua di luar sana? Tulis di kolom komentar. Semoga bisa menjadi pengingat dan inspirasi bagi yang lain.